Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar fisika, di mana kita akan mempelajari tentang susunan pegas ya. Nah, bagaimana susunan pegas itu? Pegas itu sama seperti halnya pada rangkaian. Bisa disusun secara seri ataupun bisa disusun secara paralel. Kita bahas yang pertama tentang susunan pegas yang disusun secara seri ya. Misalnya kita punya pegas susunan seri itu gini. Nah, ini misalnya pegas pertama. Kemudian disusun dari pegas kedua, ada pegas yang ketiga. Ketiga pegas ini apabila diberi beban sebesar M, maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Nah, kalau kita anggap ini adalah K1, konstanta 2, konstanta 3, secara hukum di mana pada hukum menyatakan bahwasanya yang namanya F sama dengan K dikali dengan delta X-nya. Nah, ini susunan pegas seri. Ini kan persamaan pada bentuknya. Nah, bagaimana untuk menurunkan konstanta pegas yang disusun secara seri? Apabila kita tanyakan delta X-nya, maka delta X itu kan sama dengan F dibagi dengan K. Nah, kita perhatikan gambar ini, di mana semua pegas itu ditarik oleh gaya yang sebesar M, di mana M itu kan untuk menentukan gaya beratnya, dia kan ke arah bawah ya, B sama dengan M dikali G. Berarti kan gaya yang dilakukan oleh semua pegas sama, gayanya sama. Baik K1, K2, dan K3 dia memiliki gaya pegas yang sama. Nah, dimana kalau kita nyatakan kalau delta X-nya sama dengan F per K ditarik oleh gaya yang sama, karena di sini ada 3 buah pegas, berarti kan untuk delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X yang ketiga. Nah, sehingga di mana F-nya itu merupakan konstan, F dibagi dengan K, berarti kan delta X1, berarti F dibagi dengan K1 ditambah dengan F dibagi dengan K2 ditambah F dibagi dengan K3. Sehingga karena F-nya sama, boleh kita nyatakan adalah 1. Jadi 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Nah, ini persamaan yang kita dapatkan untuk susunan pegas yang disusun secara seri. Contoh misalnya 3 buah pegas masing-masing, konstanta gayanya 200 Newton per meter, 300 Newton per meter, dan 600 Newton per meter disusun secara seri dan diberi beban 25 Newton. Oke. Jadi kita punya pegas yang disusun secara seri. Nah, ini diberi beban di sini, bebannya ke arah bawah, pastinya dia memiliki beban seberat 25 Newton. Di mana untuk konstanta pertamanya adalah 300 Newton, K2 200 Newton, 300 Newton, dan K ketiga itu adalah K3-nya 600 Newton. Ditanyakan berapakah besar pertambahan panjang pegas? Ditanyakan pertambahan panjang pegasnya, delta X-nya ya. Nah, di sini berarti kita hitung terlebih dahulu, kita cari konstanta pengganti pegas ini K1, K2, dan K3 karena dia disusun secara seri, maka kita hitung dari persamaan 1 per K sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Nah, ini persamaannya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. 1 dibagi dengan K1, 1 dibagi 200 ditambah 1 dibagi 300 ditambah 1 dibagi 600. Nah, kita samakan di sini penyebutnya. 200, 300, 600, tentunya penyebutnya adalah 600. 600 dibagi 200 itu 3 ditambah 600 dibagi 300 2, 600 dibagi 600 adalah 1. Sehingga 1 per K seri itu sama dengan 3 tambah 2 tambah 1, 6 per 600. Maka K serinya kita balik sekarang. K seri berarti kan kali 9 ya. 600 dibagi dengan 6 jadi 100 K atau 100 Newton meter.
Ini satuannya Newton meter ya, Newton meter. Nah, karena yang ditanyakan pertambahan pegas, berarti kan kita kembalikan pada hukum Hooke-nya tadi. Di mana hukum Hooke menyatakan F sama dengan K kali delta X-nya. Oke, nah ini yang kita cari adalah delta X, sehingga kalau kita tentukan delta X-nya, maka delta X sama dengan F dibagi dengan K-nya. Nah, tentunya ini adalah K seri. Sehingga kalau kita masukkan F-nya berapa tadi? F-nya 25 Newton dibagi dengan K serinya adalah 100, sehingga ini adalah 1/4 meter atau 25 cm. Nah, ini pertambahan pegasnya, sehingga artinya apa? Setiap pegas ini bertambah panjang 25 cm. Nah, ini untuk konstanta pegas yang disusun secara seri. Yang kedua, pegas disusun secara paralel ya. Susunan pegas paralel. Nah, susunan pegas paralel gimana menggambarkannya? Kalau pegas disusun secara paralel, nah ini kan susunan yang pegas disusun secara paralel. Nah, apabila ini diberi gaya sebesar F atau W sama dengan F-nya, dan kita tahu ya, kalau pegas disusun secara paralel seperti halnya pada kendaraan motor kita ya. Mobil pun disusun secara paralel, motor disusun secara paralel. Kecuali yang mengosok itu bukan susunan pegas. Oke? Nah, sama gaya pemulihnya itu adalah F dikali dengan delta X di sini. Kenapa F dikali delta X? Ya, kita kembalikan pada hukum Hooke-nya. Kalau pegas ini disusun secara paralel, susunan paralel di pegas itu adalah merupakan penjumlahan. Jadi K paralelnya itu sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Oke, contohnya kita lihat biar lebih mudah dipahami. 3 buah pegas K1, K2 dan K3 disusun seperti pada gambar. Ketiga pegas memiliki konstanta gaya yang sama, masing-masing 100 Newton. Jika ujung bawah ketiga pegas diberi beban 9 kg, tentukan pertambahan panjang pegas. Oke, kita gambar ya contoh yang kedua. Kita punya 3 buah pegas yang disusun secara paralel. Nah, ini misalnya. Nah, pegas ini diberi beban tadi, bebannya yaitu 9 kg. 9 kg di sini. Masing-masing pegas memiliki konstanta yang sama, berarti kan K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan berapa? 100 Newton meter. Ditanyakan berapakah pertambahan panjang pegas delta X-nya. Nah, sehingga yang pertama harus kita cari adalah konstanta pengganti pegas. Maka untuk konstanta pengganti pegas paralel adalah K1 tambah K2 ditambah K3. Nah, dari sini sehingga kita dapatkan kalau K1 tambah K2 tambah K3 berarti kan kita hitung K1-nya 100, K2-nya 100 dan K3-nya 100, sehingga kita menjadi 100 Newton meter. Nah, baru kita hitung ke persamaan FK sama dengan K kali delta X. Nah, ingat di sini karena ini yang kita ketahui adalah massa, maka massa ini karena arahnya ke bawah, berarti kan dia memiliki gaya berat, di mana gaya beratnya bisa kita hitung M dikali G ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan di sini, massanya adalah 9 kg, G-nya adalah 10, maka gaya tarik pegas itu menjadi 90 Newton. Baru kita hitung ke F sama dengan K kali delta X-nya. Kalau F-nya adalah 90, kemudian K-nya 300 kali delta X, berarti delta X sama dengan 90 dibagi 300. Coret-coret. Jadi 9 dibagi 3 berarti ini 3 di bawahnya 10 atau 0,3 dalam satuan meter. Nah, ini pertambahan panjangnya atau setara dengan kalau dikalikan 100 berarti 30 cm. Oke, sampai di sini mungkin
bisa ketemu di lain